Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga selamat pagi kepada Bapak Febrian Alwan Baharudin, SPD MPD selaku dosen pengampu hukum internasional. Izin memperkenalkan diri, saya Noviza Rahmalusiani dengan NIM 2286240007 kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini skripsi yang berjudul Konflik Israel-Palestina dalam Perspektif Hukum Internasional, Pelanggaran HAM dan Kedaulatan Negara. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 1 sampai bab 5. Bab 1 yaitu latar belakang konflik Israel-Palestina merupakan konflik internasional yang telah berlangsung sejak abad ke-20 dan hingga saat ini masih terus berlanjut. Konflik ini tidak hanya melibatkan pertikaian antara dua pihak, melainkan atau menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar terhadap masyarakat sipil, khususnya perempuan dan anak-anak. Dalam konflik ini, banyak tindakan yang diduga pertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional seperti pendudukan wilayah, penggunaan kekuasaan yang berlebihan, pembebasan pergerakan penduduk, serta perlakuan yang tidak manusiawi terhadap masyarakat sipil. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar untuk melindungi hak asasi manusia dan kedaulatan negara dalam hukum. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu kajian teori. Dalam hal tersebut, kajian ini menunjuk konflik Israel-Palestina dengan mengacu perspektif hukum internasional dengan berbagai instrumen hukum seperti Piagam PBB, Konvensi Jenewa 1949, dan hukum humaniter internasional serta instrumen hak asasi manusia seperti ICCPR dan ICSCR. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nah, metode ini dilakukan melalui studi pustaka atau studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah seperti jurnal akademik, buku-buku hukum internasional, terus dokumen resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, terus surat pendapat dan putusan Mahkamah Internasional. Dan juga metode ini digunakan untuk menganalisis konflik Israel-Palestina dengan berdasarkan prinsip, norma, dan instrumen hak asasi manusia atau isu hukum internasional dengan adanya berbagai gambaran komprehensif. Nah, selanjutnya itu masuk ke bab 4, yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi kuat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kedaulatan negara yang terlihat dari tinggi jumlahnya korban sipil, pembebasan akses terhadap kebutuhan dasar, serta dampak fisik dan psikologis yang dialami oleh masyarakat Palestina atau warga Palestina. Selain itu, lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Internasional atau ICJ memiliki peran penting dalam penegakan hukum internasional. Namun dalam praktiknya peran tersebut itu masih terbatas karena adanya faktor politik global, hak veto, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum. Bab 5, yaitu kesimpulan. Oleh karena itu, kajian ini menegaskan penguatan hukum internasional
serta komitmen dengan negara-negara anggota PBB, dan juga kerjasama global agar terlindungi hak asasi manusia dan dapat penyelesaian lebih adil dan lebih efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.